Bab 6. Gunung Kembar. SERUPUTTTTT. Agil tengah menikmati kopi bikinan Tante Meli dengan santai sambil menyalakan sebatang rokok di dalam kamar kosnya John Ru. Ah, mantap! Serunya yang tidak punya beban hidup. Seakan hidup ini cuma buat kesenangan semata. Maklum Agil ini masih bujangan. Terpikir di benaknya untuk membuka kembali lubang kayu yang persis di bawah kasur yang ia duduki saat ini. Ia mengetahui lubang itu kemarin malam. Si John bikin lubang kayu buat apa ya? Cicitnya yang kebingungan. Karena rasa penasaran yang tinggi, Agil pun memberanikan diri membuka kasur yang sudah lapuk dan kusam itu. Lagian si John pulang malam ini, Jeti aman sentosa. Seru Agil sambil mengangkat kasur yang lumayan bau iler bekas John Ru. BRA kakak. Agil mengesampingkan kasur lapuk tersebut. Kemudian ia mulai beraksi mengintip lubang kayu dengan mata telanjangnya. Kira-kira diameter lubang itu sama dengan penutup spidol. Betapa terkejutnya Agil pas melihat lubang tersebut tembus langsung ke kamarnya Tante Meli. Matanya tak berkedip manakala melihat Tante Meli lagi menyusui anaknya. Sontak burung gagak Agil jadi bangun melihat pemandangan indah dari bawah kamar kosnya. Walaupun hanya selubang spidol, namun Agil sangat antusias melihat tubuh gemoy Tante Meli yang mengundang hasrat Agil untuk melakukan celi. Apalagi pas dia menyaksikan rok mini Tante Meli sedikit tersingkap, makin menjadi jeti gairahnya hingga naik ke ubun-ubun. Wow, pemandangan luar biasa. Ingin sekali ku menemaninya. Gumam Agil sambil menelan air liurnya. Mami sayang, teriak Om Suryo dari dalam kamar mandinya, memanggil Tante Meli. Iya PH, kenapa? Mami lagi menyusui si kecil dulu. Mau tidur? Sahut Tante Meli mengerutkan alisnya. Ia sudah capek dengan sikap Om Suryo yang masih kekanak-kanakan. Ambilin papi handuk mie. Lupa nggak bawa tadi, celetuk Om Suryo. Percakapan mereka di bawah terdengar dengan jelas oleh Agil. Ngapain sih si tua bangka itu, ganggu aja, ketus Agil sambil bergumam. Setelah menidurkan anaknya yang baru berumur 2 tahunan, Tante Meli pun beranjak dari tempat tidurnya untuk mengambil handuk buat suaminya. Ini PH handuknya, ucap Tante Meli sambil mengetuk pintu kamar mandi. Taruh air dulu di depan pintu. Sayang, papi nanggung lagi keramas. Sahut Om Suryo dari dalam kamar mandi. Tidak terasa hampir 30 menit Agil mengintip sambil memegangi burung gagaknya yang menculang keluar. Meskipun badan Agil kecil, namun ia mempunyai burung yang cukup besar. Standar orang Indonesia. Bedanya burung dia agak bengkok dan ujungnya tajam. Terlihat dari atas, Tante Meli mukanya sedikit piti atas perlakuan suaminya yang kurang memuaskan waktu beradegan kuda-kudaan tadi malam. Maklum Om Suryo itu harus didaping dengan jamu dulu baru tarikannya JOSSS. Kalau tidak, paling kuat 5 menitan, tanpa bercumbu terlebih dahulu. Duh, pikiranku jadi traveling gini. Serasa pengen ke kamar mandi. Gurau Agil yang sudah tidak terkontrol. Akhirnya ia meluapkan hasrat birahinya di kamar mandi sambil celi dengan pelumas sabun mandi. CROTT. Agih. Agil langsung menggelinjang kenikmatan setelah mengeluarkan carian putih yang berasal dari dalam burungnya sendiri. Karena takut ketahuan sama penghuni kos yang lain, Agil segera menyiram cairan tersebut hingga masuk ke dalam drainase lubang saluran air. Kemudian ia segera keluar dari kamar mandi tersebut dengan wajah yang sedikit plong sambil bersiul. Untuk saat ini, yang ia lakukan itu hanya sebatas mengagumi Tante Meli dari jauh. Ia belum ada keberanian untuk ngirim pesan buat Tante Meli. Padahal Agil punya nomor Tante Meli, yang waktu itu disuruh beli voucher kuota sama si Jodro kemarin malam. Karena takut si Jodro pulang dadakan, si Agil pun dengan cekatan merapikan kembali kasurnya untuk menutupi lubang yang masih dirahasiakan oleh John Ru. Padahal tanpa sepengetahuan dia, si Agil udah tahu tentang keberadaan lubang tersebut. Waktu cepat berlalu. Tidak terasa Agil sudah 1 minggu tinggal di kosannya John Ru. Hampir setiap malam, Agil mendengar desahan nikmat Tante Meli yang lagi digarap kebunnya oleh Om Suryo suaminya. Hari ini Agil bertekad untuk mencari pekerjaan sendiri tanpa dibarengi teman sekamarnya, yaitu John Ru. Wah, sorry ya hari ini saya gak bisa nganter kamu cari pekerjaan. Soalnya sebentar lagi mau nganter Om Suryo ke bandara.
Ucap Jonru sambil menyetrika pakaian kerjanya. Soalnya hari ini bagian dia libur kerja. Iya gak apa-apa Jan. Santai aja. Kalau daerah-daerah sini mah, saya udah lumayan hafal Jan. Jadi gak bakalan nyasar. Sahut Agil dengan berpenampilan rapi. Ia tidak lupa memakai minyak rambut kemudian menyemprot bajunya dengan parfum yang dikasih sama Om Rizwan waktu di kampung. Baru engeh lagi. Masa cari kerja berewokan gitu? Wah, dikerok dulu dong jenggotnya. Gimana sih kamu ini yang ada bukannya diterima kerja, tapi diusir wah? Hahaha. Seru Jonru sambil tertawa lepas, melihat Agil yang masih berewokan. Lah emangnya mau ngelamar kerja di instansi pemerintahan? Harus rapi dulu. Jan, saya mah kerja apa aja dah yang penting halal. Dan ngasilin duit banyak. Jawab Agil yang selalu realistis. Soalnya ini pengalaman pertama dia melamar pekerjaan. Terserah kamu aja deh. Wah, memang kepalamu itu batu isinya. Sulit dikasih tahu juga ketus Jonru sambil memasukkan pakaian yang sudah disetrikanya ke dalam lemari. Bro ini ciri khasku Jan sedari dulu. Ini salah satu yang membuat wajah saya berharisma Jan. Hahaha. Celetuk Agil sambil berjalan menyusuri tangga kayu. Iya, emang dari dulu. Kamu teh gak berubah. Masih tetap kerasa kepala. Wah, BTW, hati-hati di jalannya. Semoga dapat kerjaannya. Papar Jonru, meskipun karakternya sedikit judes, namun di sisi lain ia sangat setia kawan serta orangnya gak pernah hitung-hitungan. Oke. Agil mengangkat jempolnya sembari menuruni tangga. Bismillah, semoga saya dapat kerjaan di Jakarta ini. Gumamnya berdoa dengan melangkah pasti. Setelah menuruni tangga, Agil berpapasan dengan Tante Meli yang tengah menjemur pakaiannya. Pagi Tante sapa Agil sambil melempar senyum manisnya. Ia sudah prepare melepas kancing bajunya satu. Biar bulu di dadanya terlihat oleh mata nakal Tante Meli. Pagi juga. Gil. Tumben masih pagi udah dandan rapi gini. Kau tegur Tante Meli sedikit membukukan badannya. Karena mau ngambil jemuran dari dalam ember. Terlihat jelas oleh Agil. Gunung kembar yang membusung hampir tumpah. Mengeluarkan larpanya. Agil berkesimpulan dengan pikiran liarnya. Bahwa pagi ini, Tante Meli tidak mengenakan bra. Mau cari pekerjaan, Tante. Permisi. Ucap Agil yang buru-buru menutupi burung gagaknya dengan tas selendang. Oh alah, ya udah hati-hati di jalannya. Gil, kalau gak keberatan, saya boleh nitip gak? Ucap Tante Meli kini berada di hadapan Agil, sambil mengenakan daster selutut yang selalu ia kenakan di pagi hari. Nitip apa Tante? Jawab Agil tiba-tiba gugup dan gagap untuk berucap. Tolong isin cat internet ke nomor ini ya Gil. Jangan jauh-jauh belinya. Di depan juga ada kok konternya. Tutur Tante Meli yang menyodorkan uang 100.000 buat beli voucher kuat. Kemudian ia memberikan Agil nomornya sendiri yang ditulis di atas kertas sobek. Oke, ditunggu ya Tante. Seru Agil. Ia langsung jalan kaki ke jalan raya, yang tidak jauh dari tempat kosnya, untuk nyari pekerjaan dengan bermodalkan ijazah asli D3.